Halo Sobat Agro, kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang alat bernama pH meter atau alat untuk mengukur kadar pH dalam tanah. Alat ini teman-teman bisa beli di toko online atau di toko-toko terdekat. Ini harganya cukup terjangkau, sekitaran 45 sampai 50 ribuan. Ini ada dua versi, ini yang kita sebut manual, ada juga yang digital. Sisinya ini warna kuning dan hanya memiliki satu jarum. Nah, ini caranya tinggal ditancapkan ke tanah, kemudian pilih mana yang kegunaannya. Jadi di alat ini punya tiga fungsi. Yang pertama untuk mengukur pH, kemudian kadar air dan cahaya. Ini sensor cahayanya di sini. Dan ini tanpa baterai. Jadi tanpa baterai sangat hemat sekali kalau sering dipakai. Kemudian habis dipakai ini wajib dibersihkan. Jadi besinya ini kalau sudah sering kita pakai untuk tancapin ke tanah itu harus dibersihkan setelah dipakai, jangan dibiarkan. Nah, ini kita akan coba ukur kondisi tanah yang ada pada pot tanaman buatin ini. Ini tanamannya. Kondisinya trubus sekali, jadi banyak tunas-tunas baru. Kita coba tancapkan. Nah, menancapkannya juga ya sekitar seperti ini. Nah, ini mulai bergerak. Apakah kondisinya bagus? Ternyata 3. Jadi skala 1 sampai 3 itu kurang ideal untuk media tanam agar tanaman ini bisa tumbuh dengan optimal. Nah, nanti video selanjutnya kita akan coba bagikan treatment bagaimana dari 1 sampai 3 ini setidaknya pindah ke 4 sampai 7. Jadi netralnya itu di angka 4 sampai 7 ini pH-nya. Kemudian untuk kadar air kita coba pindah. Kadar airnya ini sangat banyak. Jadi kemarin kehujanan. Jadi saya kira kadar airnya juga normal kalau terlalu banyak air. Jadi kalau kesini itu artinya dry, kondisinya kurang air. Kalau terlalu di sini banyak air. Nah, yang tengah ini cahaya. Jadi sensor cahaya ini kita kalau tutup dia akan hilang. Nah, cahayanya sudah bagus, dapat cahaya yang bagus. Jadi tinggal kita kondisikan pH tanahnya biar nanti pertumbuhannya bisa optimal. Jadi kenapa sih kita harus mengatur pH tanah? Ketika pH tanah itu berada di angka di bawah 3, itu tanaman susah, artinya ketika diberi nutrisi kurang optimal ketika diserap, sehingga menyebabkan tanaman kita sebut kalau di Jawa itu namanya kuntet atau tidak bisa tumbuh, kerdil. Nah, itu bahasanya. Tapi ketika pH tanahnya 4 sampai dengan 7 itu bisa kita optimalkan dengan pemberian pupuk dan sebagainya, menjadikan unsur yang ada dalam tanah ini bisa terserap secara optimal sesuai dengan tanaman yang memang idealnya menggunakan pH di antara 4 sampai dengan 7, pH netral. Kita coba pindah ke tanaman lainnya. Oke, masih sama. Jadi nanti kita coba treatment dengan pemberian kapur dolomit
sudah pindahkan ke pH. Kita coba ke pot yang lainnya. Nah ini sudah beda, jadi ini angka 4 sih cuma sedikit sekali bertambahnya. Nanti kita optimalkan dengan pemberian kapur dolomit sehingga nanti hasilnya paling nggak bisa lebih optimal. Baik, itu dulu review tentang penggunaan alat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.